Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Salam, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi kita pada pagi ini. Sebelum kita memulakan renungan kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkatilah kami dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Betapa hatiku sentuh hati
Tuhan Yesus. Aku mau cintai Yesus. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya ingin membawa kita merenung daripada firman Tuhan yang berkata, setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, lakukanlah. Di dalam Efesus bab 5 ayat 16 berkata, setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu karena masa ini masa yang jahat. Saudara, oleh karena waktu itu bersifat sementara dan tidak akan berulang untuk kedua kali, maka Paulus menasihat setiap jemaat yang ada di Efesus supaya mereka mempergunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik. Paulus menggesahkan mereka supaya mempergunakan setiap waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari itu jahat, di mana setiap waktu menggoda mereka untuk memanfaatkannya untuk kesenangan pribadi diri mereka sendiri dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh itu, Paulus menasihat mereka supaya mempergunakan setiap kesempatan yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya, karena masa ini adalah masa yang jahat, karena masa itu akan
berlalu tanpa menunggu. Hal ini berarti bahwa masa itu hanya sekali dan tidak akan berulang untuk kedua kalinya. Dan yang kedua adalah sebab masa ini adalah masa yang jahat karena setiap waktu harus digunakan dengan sebaiknya bagi kemuliaan Tuhan, sebab apa yang kita tabur hari ini juga kita akan tuai pada hari akan datang. Dan yang ketiga, saudara, supaya kita menggunakan masa itu karena masa yang jahat, karena tindakan kita yang bijak hanya akan mendatangkan keuntungan bagi hidup kita. Oleh itu, kita perlu bertindak dengan bijak di dalam menggunakan waktu yang ada. Oleh itu, apakah Anda telah mempergunakan setiap peluang yang Anda miliki dengan sebaik-baiknya selama ini? Peluang hanya sekali, ianya seperti sebatang pisang yang hanya akan mengeluarkan buah untuk sekali sahaja. Sekiranya kita tidak menggunakan peluang yang ada, maka satu hari nanti kita akan menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Dengan itu, pergunakanlah setiap kesempatan Anda dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa yang di surga, inilah saya dan saya menyerahkan hidup saya sebagai alat-Mu. Tolong saya Tuhan untuk mengenal dan mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, kita harus menggunakan setiap peluang yang kita miliki pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena masa itu adalah jahat. Masa itu tidak akan berulang. Masa itu akan berlalu dan tidak akan kembali. Jika kita menggunakan waktu kita dengan sebaiknya, pada hari akan datang kita tidak akan menyesal dengan setiap yang kita lakukan. Oleh itu, saudara, marilah kita mempergunakan waktu itu dengan baik, yaitu memuliakan nama Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan bersama dengan saudara dan saya sepanjang hari ini.